Punya ide budidaya yang brilian? Wah, itu keren banget. Tapi itu baru permulaan loh. Hari ini kita bakal kupas tuntas gimana caranya mengubah ide cemerlang itu jadi bisnis beneran. Bisnis yang sukses, yang punya fondasi kokoh. Oke, coba bayangin deh, Anda punya ide bagus, dananya juga ada. Kelihatannya udah aman kan? Apa sih yang bisa salah? Nah, justru pertanyaan ini nih yang sering jadi awal dari banyak cerita kegagalan. Kenapa gitu? Simple, karena eksekusi tanpa rencana yang jelas itu sama aja kayak berjudi. Risikonya gede banget. Dan ini ya kenyataan pahitnya. Banyak banget loh usaha yang kelihatannya bakal sukses, gagal. Bukan karena idenya jelek, sama sekali bukan. Tapi karena mereka kejebak di masalah-masalah klasik ini. Udah panen banyak, nggak ada yang mau beli. Atau peternakannya sukses, tapi malah ngerusak lingkungan sekitarnya. Produknya keren, tapi kalah saing. Atau yang paling sering ya, kehabisan duit di tengah jalan. Semua ini, kalau kita tarik benang merahnya, cuma satu masalahnya. Nggak punya rencana yang matang. Terus, solusinya apa dong? Nah, disinilah pahlawannya muncul, proposal bisnis. Eits, jangan bayangin ini cuma setumpuk kertas formalitas ya. Anggap aja ini senjata paling ampuh yang Anda punya. Cetak biru yang nentuin kesuksesan Anda. Oke, jadi proposal bisnis itu apaan sih sebenarnya? Gampangnya gini deh, ini tuh buku panduan lengkap bisnis Anda. Isinya, ya semuanya. Mulai dari siapa Anda, mau ngapain, gimana cara bikin produknya, siapa nanti yang beli, sampai gimana hitung-hitungan duitnya. Lengkap. Nah, saya suka banget sama kutipan ini. Analogi peta jalannya itu pas banget. Jadi, proposal itu bukan dokumen mati yang dibikin sekali terus dilupain di laci. Nggak gitu. Ini tuh peta hidup. Peta yang Anda pegang terus buat ngelewatin tiap tikungan, tiap tanjakan, tiap tantangan di perjalanan bisnis Anda. Tenang, bikinnya nggak seribet kedengarannya kok. Kita bisa pecah jadi 6 langkah utama yang gampang diikuti. Kita mulai dari dasar dulu ya. Kenapa dan apa bisnis ini? Terus kita lanjut ke gimana caranya produksi, jualan, dan ngatur duit. Dan yang terakhir yang nggak kalah penting, gimana kita siap-siap kalau ada hal yang nggak terduga. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang sering banget disepelein. Padahal krusial banget. Mikirin soal dampak ke planet kita. Ini bukan cuma soal jadi bisnis baik atau bisnis ijo aja loh. Justru ini adalah strategi bisnis yang cerdas. Strategi yang bikin bisnis Anda bertahan lama. Biar nggak ngawang-ngawang, kita pakai contoh nyata aja ya. Studi kasus kita kali ini, peternakan ikan lele. Tapi ini bukan peternakan lele biasa. Dari awal banget, peternakan ini udah dirancang supaya ramah lingkungan. Pakai yang namanya sistem bioflok. Nah, ini dia yang namanya perencanaan proaktif. Rencana bisnis yang bagus itu nggak nunggu masalah datang baru mikir. Coba lihat deh, daripada nunggu tetangga komplain soal bau, rencananya udah dari awal masukin sistem bioflok buat ngelola limbah. Daripada buang-buang air, mending didaur ulang. Ini nih bedanya antara merencanakan sama cuma bereaksi. Oke, sekarang kita ngomongin duit. Rencana keuangan yang bagus itu harus detail, harus jelas. Di sini kita bisa lihat rincian modal awal buat peternakan lele kita. Semuanya dihitung, dari kolam terpal sampai bibitnya. Totalnya 4,5 juta rupiah. Ini angka yang jelas, investasi awal yang bisa diukur. Panen pertama selesai. Pemasukan 6 juta. Pengeluaran 6 juta. Jadi untungnya 0 besar. Wah, gimana nih? Tunggu dulu, jangan panik. Ini justru kemenangan strategis loh. Kok bisa? Karena balik modal di siklus pertama, itu artinya investasi awal Anda udah lunas. Nah, di siklus kedua dan seterusnya, kan nggak perlu beli kolam lagi tuh. Disitulah cuan yang sebenarnya mulai mengalir. Oke, jadi lele kualitas super udah siap panen. Dan prosesnya juga ramah lingkungan. Keren banget. Tapi, produk sehebat apapun nggak ada artinya kalau nggak ada yang beli kan? Nah, sekarang kita pindah ke bagian yang sama pentingnya. Cari pelanggan. Ini dia pertanyaan paling mendasar di dunia marketing. Siapa sih yang mau kita sasar? Dan yang lebih penting, kenapa mereka harus beli dari kita, bukan dari yang lain? Proposal bisnis Anda itu wajib punya jawaban yang super jelas buat pertanyaan ini. Salah satu cara cari jawabannya, ya, ngintip kompetitor. Cukup dengan analisis simpel kayak gini aja, kita bisa langsung lihat celah di pasar. Tuh lihat, peternakan A harganya miring tapi kualitasnya nggak jelas. Peternakan B lokasinya dekat tapi produksinya dikit. Nah, disinilah kesempatan kita. Kita bisa masuk dengan tawaran kualitas yang stabil dan pasokan yang bisa diandalkan. Dari analisis tadi,
kita bisa petain deh target pasar kita. Nah, perhatiin deh. Fokus utamanya 60% itu ke warung makan lokal. Kenapa? Karena mereka butuh pasokan yang rutin dan jumlahnya banyak. Persis kan sama celah yang kita temuin tadi? Ini namanya strategi yang fokus dan cerdas. Oke, jadi semua analisis tadi mengerucut ke sini, ke strategi 4P kita. Produk kita jelas, kualitas tinggi, harganya kompetitif, bisa ngelawan peternakan A, distribusinya bisa diandelin, ngisi kekosongan dari peternakan B, dan promosinya ya langsung sasar para pemilik warung. Tuh kan, ini bukan lagi ngira-ngira, ini rencana konkret yang bisa langsung dieksekusi. Oke, sekarang yuk kita rangkum semuanya. Kita udah ngobrolin soal perencanaan, soal lingkungan, soal pemasaran. Nah, penting buat diingat, ketiganya ini bukan hal yang jalan sendiri-sendiri. Mereka itu satu kesatuan, satu formula yang saling ngikat. Dan inilah intinya, sukses itu keseimbangan dari 3 hal. Punya rencana yang solid itu ibarat kompas, ngasih kita arah. Peduli sama planet itu jaminan bisnis kita bisa jalan buat jangka panjang. Dan ngertiin orang, alias pelanggan, itu yang bikin produk kita laku. 3 pilar ini nih, resep buat bisnis yang nggak cuma sukses, tapi juga punya dampak. Saya mau tutup dengan kutipan yang keren banget ini. Proposal bisnis itu lebih dari sekedar dokumen. Ini adalah deklarasi. Ini cara Anda bilang ke dunia, masa depan itu bukan sesuatu yang ditunggu, tapi sesuatu yang saya ciptakan sendiri mulai dari sekarang. Jadi, sekarang pertanyaannya kembali ke Anda. Setelah semua cetak biru ini siap, apakah ini cuma bakal jadi dokumen? Atau ini adalah hari pertama dari masa depan Anda? Rencananya udah ada, sekarang tinggal aksinya. Terima kasih sudah menyimak kupasan kali ini.